harinya Tuhan, kita datang ke rumah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau lipat tangannya, kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami bisa kembali lagi mengikuti sekolah minggu ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang tetap memberkati kami semua, Engkau yang tetap menuntun kami Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Yuk kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau sayang kepada kami Tuhan. Terima kasih ya Allah. Yuk kita mau sama-sama katakan Yesus sayang. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, sayang padaku. Itu firman-Nya, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Dari depan kita mau katakan Yesus sayang padaku. Katakan bersama-sama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya, aku ini miliknya.
kasih Bapa yang baik, kami sudah menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Kini tiba saatnya kami akan memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, biarlah Engkau disukakan atas setiap pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya ini doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau katakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua adalah anak raja. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan lagi. Yuk, kita mau panggil nama Tuhan, kita mau undang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Datanglah Engkau Tuhan ke dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun, memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sebagian dari firman-Mu Tuhan,
Engkau memberkati setiap kami, berikan kami telinga seorang murid agar kami bisa mengerti isi firman-Mu Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikannya Tuhan, biarlah itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Ya, sekali lagi kakak ucapkan ya, shalom. Haleluya. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Iya, kakak berharap semuanya tetap sehat, tetap kuat ya. Yang lagi sekolah tetap semangat. Ya, walaupun mungkin sekarang sekolahnya melalui online, walaupun tidak bisa di kelas bareng teman-teman yang lain, ya tapi kita harus tetap semangat di dalam Tuhan, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, hari ini kakak sangat gembira ya, karena kakak punya kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan buat adik-adik semua yang ada di rumah. Ya, tapi sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Nama kakak Graciela. Ya, kakak berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kak, di mana tuh Makassar? Kak, di mana tuh Sulawesi Selatan? Nah, buat adik-adik semua yang tidak tahu, boleh tanya mama papanya, boleh tanya kakaknya, di mana sih tuh Makassar? Ya agak cukup jauh lah ya, agak cukup jauh. Ya, tapi puji nama Tuhan, ya kakak bisa memberitakan firman Tuhan walaupun hanya dari video hari ini. Oke teman-teman, semuanya semangat, amin. Amin. Yuk semuanya, sebelum kita mulai, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya adik-adik semua di rumah. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu, semua hanya karena anugerah-Mu. Tuhan berkati setiap kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, kami boleh duduk tenang dan mengikuti seluruh ibadah hari ini dengan baik. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin, haleluya. Nah, hari ini kakak akan membawakan satu tema ya. Tema ini adalah tema yang bagus sekali untuk diterapkan dengan kita semua, buat adik-adik di rumah, bahkan buat kakak sendiri ya. Tapi sebelum itu kakak mau tanya dong ya, siapa di sini adik-adik yang kalau lagi sedih, yang kalau lagi sakit, yang kalau lagi kesel itu ngadu sama papa mamanya? Ada? Kakak pun kalau lagi sakit, lagi marah sama teman, itu pasti ngadu sama papa mama. Ya, kakak ngadu, "Ma, Pa, temanku kayak gini." Atau kalau lagi sakit, "Ma, kepalaku sakit, perutku sakit." Gitu ya. Ya, kakak tahu pasti adik-adik di rumah juga kalau ada apa-apa pasti datang ke papa dan mama. Ya, pasti ngadu semuanya. Ya kan? Nah, hari ini kakak mau kasih tahu adik-adik yang ada di rumah bahwa ada satu pribadi yang juga selalu ada buat kita, yang juga mau selalu mendengar kita, ya, yang tidak pernah bosan mendengar keluhan kita atau mendengarkan curhatan hati kita. Ada yang tahu siapa? Iya, betul sekali, Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu sangat sayang sama kita semua di tempat ini. Bahkan adik-adik yang di rumah, bahkan kakak sekalipun, Tuhan Yesus sangat sayang sama kita semua. Ya, Dia selalu mau mendengar kita. Ya, apapun itu. Mau kita lagi sakit, mau kita lagi susah, bahkan saat kita lagi senang, ya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, hari ini adik-adik semua, kakak mau mengajak adik-adik ya untuk mencoba selalu mengadu apa saja kepada Tuhan. Sedari kecil kita biasakan diri untuk berkomunikasi sama
Tuhan. Ya, kalau sama papa mama di rumah saja kita harus selalu ngobrol, kita harus selalu diskusi, kita harus selalu menceritakan apa saja. Ya, Bapa kita yang di surga juga mau seperti demikian. Papa kita yang di surga juga selalu pengen ngedengerin kita. Ya. Jadi adik-adik yang ada di rumah, mulai sekarang kakak ajak, yuk, kalau ada apa-apa, kalau misalnya lagi ngerasain apapun, adik-adik yang di rumah ya langsung ingat, oh iya, saya punya Bapa di surga yang akan mendengarkan saya. Kalau misalnya adik-adik sakit, terus papa mama di rumah lagi tidak ada, adik-adik di rumah boleh berdoa sendiri, boleh langsung lipat tangan sendiri, berdoa sama Bapa yang ada di surga. Bapa yang di surga, saya lagi sakit, tolong sembuhkan saya. Ya, adik-adik di rumah semua harus coba. Ini adalah salah satu trik ya kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita punya Bapa selain Bapa di bumi, kita punya Bapa di surga yang luar biasa baik. Nah, adik-adik, ternyata nih ada satu tokoh Alkitab yang sangat suka berdoa. Ayo, ada yang bisa tebak siapa? Ayo, ada yang bisa tebak? Nah, betul sekali ya. Ada satu tokoh Alkitab yang suka berdoa. Namanya Daniel. Sekali lagi, siapa namanya? Daniel. Ya, teman-teman, adik-adik semua yang ada di rumah, yuk kita buka Alkitab ya, buka semuanya Alkitabnya. Dalam Daniel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11. Ya, adik-adik di rumah, sekali lagi buka Alkitabnya. Dalam Daniel 6 ayatnya yang ke-11. Sudah? Oke, izinkan kakak baca buat adik-adik semua ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Sekali lagi kakak ulang di ayat yang ke-11b ya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Amin untuk firman Tuhan. Wah, luar biasa Daniel ini ya. Luar biasa. Jadi dalam satu hari dia 3 kali berlutut ya, lipat tangan berdoa kepada Allahnya yang ada di surga serta memuji-muji Tuhan. Wah, luar biasa teman-teman. Nah, hari ini kakak mau mengajak adik-adik yang di rumah ya, yuk kita melihat Daniel. Ya, dia punya hubungan yang erat sama Allahnya, dia punya komunikasi yang baik sama Allahnya. Ya, dan oleh karena itu hari ini kakak mau kasih tahu bahwa Daniel adalah anak muda yang hebat. Daniel tidak takut apapun. Ya, karena dia tahu bahwa Bapaknya yang di surga akan menyertai dia. Dia tahu Bapaknya yang di surga adalah Bapa yang sangat baik, yang tidak akan pernah meninggalkan dia dalam kondisi apapun. Dan dia percaya sekali sama Bapaknya yang ada di surga. Ya. Kakak waktu masih kecil, ya, itu sering diajak berdoa. Ya, sudah diajar berdoa. Jadi hari ini kakak mau sekali adik-adik yang ada di rumah juga belajar untuk berdoa. Tapi kak, kalau doaku salah bagaimana? Tapi kak, bagaimana sih cara berdoa yang benar? Lah, adik-adik yang ada di rumah, kakak mau kasih tahu ya. Adik-adik saat datang kepada Tuhan, saat berdoa kepada Tuhan, tidak usah memikirkan kata-kata yang bagus, tidak usah memikirkan kata-kata yang panjang, ya, supaya Tuhan dengar. Adik-adik hanya perlu memakai
apa yang ada dalam hati adik-adik ya, mengeluarkan apa yang ada di dalam hati adik-adik ya, menjadi apa adanya, menjadi diri sendiri, seperti bagaimana kita berdoa, sebagai bagaimana kita berbicara kepada Bapa kita ya. Jadi jangan takut salah ya, berdoa, lakukan komunikasi bersama Tuhan yang ada di surga. Bapak kita adalah Bapak yang baik, dan Bapak kita akan mengerti apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita sedih sekali dan kita hanya menangis saja di hadapan Tuhan, ya, Dia akan mengerti. Oke, adik-adik di rumah semuanya, mulai hari ini bahkan setelah kebenaran firman Tuhan hari ini, bahkan nanti kita akan melakukan kreativitas, ya. Setelah itu semuanya, apapun itu, adik-adik harus datang kepada Tuhan untuk berdoa melipat tangan, ya, datang kepada Bapak. Kalau mama papa adik-adik sedang sakit di rumah, adik-adik boleh mendoakan, ya, Bapak, papa mamaku sakit, tolong sembuhkan mereka, ya. Kalian akan menjadi anak-anak yang hebat, kalian akan menjadi anak-anak yang luar biasa, kalian akan menjadi anak-anak yang pemberani, ya. Masa depan indah penuh pengharapan buat adik-adik semua. Jadi jangan pernah takut, oke? Karena teman-teman, adik-adik yang di rumah semuanya punya Bapa yang luar biasa baik, yang akan selalu mendengarkan adik-adik apapun keluhan adik-adik tanpa terkecuali, ya. Bapa itu pendengar yang baik. Telinganya tidak akan pernah kurang tajam untuk mendengarkan setiap kita. Oke? Ya, semoga kebenaran firman Tuhan yang singkat ini ya boleh masuk di hati adik-adik. Adik-adik boleh mengerti dan boleh melakukan. Yang paling penting adalah adik-adik boleh melakukan dalam kehidupan adik-adik semuanya yang ada di rumah. Oke? Puji nama Tuhan. Sebelum itu ya, mungkin sudah diberitahu kalau hari ini kita akan melakukan kreativitas ya. Yuk boleh disiapkan semuanya. Dan kita akan melakukan dan membuat kreativitas ini. Ya, enjoy. Nah, oke adik-adik semua, sekarang kita akan melakukan kreativitas ya. Sebelumnya kakak akan kasih tahu bahan-bahannya dulu ya. Yang pertama ada kertas, boleh pakai kertas apa aja ya. Terus ada pulpen atau pensil, boleh apa aja. Nah, lalu ada gunting. Lalu mungkin teman-teman boleh nambahin yang berwarna-berwarna untuk terakhir kita akan menghias ya, tapi kalau tidak ada pun tidak apa-apa. Oke. Nah, yuk sekarang kita mulai ya. Kreativitasnya mudah. Yang pertama kita buat tangan kita di atas kertasnya ya. Lalu kita gambar sesuai dengan bentuk telapak tangan kita, sesuai dengan bentuk tangan kita. Nah, jadi nggak masalah teman-teman mau pakai pulpen, pakai pensil, atau pakai apapun nggak masalah. Oke, dan jadi nanti hasilnya akan seperti ini ya. Oke, udah? Adik-adik yang di rumah udah? Nah, kalau udah, kita akan gunting. Guntingnya sesuai dengan pola yang ada, sesuai dengan bentuk tangan teman-teman. Ya. Nah, dalam proses menggunting ini teman-teman harus hati-hati ya. Jangan sampai ada yang kena tangan. Makanya kalau misalnya teman-teman adik-adik semua di rumah ada yang kesusahan, ya boleh minta tolong sama kakaknya, sama abangnya.
atau sama papa mamanya. Ya. Nah, teman-teman, adik-adik semuanya boleh buat, terserah ya, boleh buat 3, boleh buat 4, boleh buat 1, boleh buat berapa aja, sesuai yang adik-adik di rumah. Ini kakak udah gunting sampai di garis tengah. Adik-adik yang di rumah tidak usah terlalu terburu-buru ya. Pelan-pelan saja. Sudah hampir selesai. Jadi jari yang terakhir. Nah, ini kakak tuh langsung buat 2 ya. Jadi kakak langsung tadi kertasnya dilipat dulu. Jadi bisa langsung buat 2. Tapi kalau misalnya adik-adik di rumah kesusahan, gak apa-apa buat 1 dulu aja. Selesai. Ini kakak langsung buat 2. Oke. Nah, berikutnya kalau sudah jadi ya, kalau sudah jadi seperti ini, teman-teman boleh ambil pulpen yang tadi atau pensil atau bebas ya untuk menulis. Nah, sekarang adik-adik tulis kira-kira apa saja yang adik-adik mau doakan. Kira-kira apa saja yang adik-adik di rumah mau doakan ya. Kalau di sini kakak mau mendoakan Indonesia ya, supaya Indonesia selalu aman, Indonesia selalu baik. Oke, berikutnya kakak mau mendoakan apa ya? Adik-adik yang ada di rumah. Ya, ini 3 pokok doa yang akan kakak doakan. Setelah itu mungkin kakak di sini mau menambahkan sedikit warna. Nah, pada ujung jarinya. Love. Oke. Ya, ini punya kakak. Ini punya kakak. Ya, kakak membedakan Indonesia, keluarga, dan adik-adik yang di rumah. Nah, adik-adik boleh tulis. Adik-adik mau berdoa buat siapa? Mau berdoa buat papa mama, mau berdoa buat teman-teman, mau berdoa buat opa oma mungkin, atau mau berdoa buat gereja, atau mau berdoa buat siapa aja. Ya, teman-teman boleh tulis. Oke? Oke, semuanya bisa? Bisa? Iya. Oke. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah menyelesaikan kreativitas kita pada hari ini. Ya, ini hasil kakak yang tadi kakak sudah buat. Ya, ini pokok-pokok doanya. Ya, kakak tahu banget kalau adik-adik di rumah semuanya juga sudah buat sebagus mungkin, sebaik mungkin. Ya, jadi adik-adik boleh tulis pokok doa apa saja. Kalau misalnya adik-adik tiba-tiba lagi sedih,
Ya, langsung ingat nih, langsung ingat dengan pokok-pokok doa yang sudah adik-adik tulis. Nah, kenapa kakak mau buat ini? Kenapa kakak buat ini? Supaya adik-adik ingat, kalau ada apa-apa, kita harus langsung lipat tangan. Kita harus langsung ambil sikap doa yang terbaik. Ya, kita harus langsung ambil sikap yang sopan untuk menghadap Tuhan, untuk menghadap Bapa kita yang ada di surga. Ya, ingat, sekalipun mungkin kita tidak punya kertas, ya, ada doa-doa di telapak tangan kita, kita langsung bawa kepada Bapa. Oke adik-adik semuanya, ya, semoga firman Tuhan hari ini, semoga kreativitas hari ini ya boleh memberkati adik-adik semua yang ada di rumah. Adik-adik boleh mengerti, dan yang paling penting boleh melakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Yuk, kita sekarang mau berdoa. Kita mau berdoa tutup. Yuk, semuanya lipat tangan lagi. Ingat, dengan posisi yang terbaik, dengan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kami harus berdoa, bagaimana kami harus rajin berdoa Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang luar biasa, kami menjadi anak-anak yang hebat, kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang sedari kecil Tuhan kami sudah boleh belajar untuk berkomunikasi dengan Tuhan, yang sedari kecil kami sudah boleh memiliki gairah untuk berdoa, untuk mengucap syukur kepada Tuhan, dan untuk selalu menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, karena Bapa selalu mendengarkan setiap doa kami. Terima kasih Yesus, ini doa kami hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kakak senang sekali ya hari ini bisa membagikan firman Tuhan. Ya, semoga adik-adik di rumah selalu semangat, tetap kuat, sehat, jaga kesehatannya, harus selalu bahagia. Ya, kalau misalnya nggak bahagia, ya harus bahagia, harus selalu sering senyum supaya imun tubuhnya bagus, imun tubuhnya naik. Ya, Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Adik-adik yang di rumah juga akan mengikuti sekolah minggu lagi. Tetap setia ya beribadah sekolah minggu, walaupun hanya melalui online, hanya melalui video. Oke, teman-teman, sekali lagi terima kasih buat hari ini, buat kerjasamanya, buat perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.